Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membincang masalah perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di masyarakat kita. Nah, untuk melihat kaidahnya itu sehingga perilaku dikatakan menyimpang atau tidak menyimpang, itu ada patokannya. Patokan yang sangat berpengaruh, yaitu adanya nilai dan adanya norma yang berlaku di sebuah masyarakat. Nilai dan norma yang ada di masyarakat ini itu yang menjadi panduan untuk nilai dan norma itu menjadi acuan. Ketika itu semakin menjauh dari nilai dan norma, maka di situ perilaku itu dikatakan semakin menyimpang. Kemudian di dalam perilaku yang menyimpang ini, itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Ada perilaku yang menyimpang yang dikatakan negatif, dan ada perilaku menyimpang yang dikatakan positif. Nah, kemudian dalam bahasan kita ini, perilaku yang menyimpang itu disebut dengan perilaku yang unkonformitas atau nonkonformitas. Sedangkan perilaku yang tidak menyimpang disebut dengan perilaku yang konformitas. Nah, kemudian penyimpangan perilaku tadi yang saya tadi bilang ada menyimpang positif dan ada menyimpang negatif. Mungkin yang selama ini di pemikiran kita itu hanya muncul perilaku menyimpang yang negatif. Yang banyak kita bincang adalah perilaku menyimpang yang negatif. Padahal seyogyanya ada juga perilaku menyimpang yang positif. Untuk menentukan patokan perilaku yang menyimpang positif dan perilaku menyimpang negatif itu adalah ada atau tidaknya efek yang ditimbulkan dan efek itu merugikan. Nah, ketika efek itu merugikan, maka dikatakan perilaku menyimpang yang negatif. Yang menyimpang ya. Maka itu menjadi perilaku menyimpang yang negatif. Ketika perilaku yang menyimpang tadi, yang tidak sesuai dengan norma dan nilai tadi, tidak merugikan banyak orang atau tidak merugikan orang lain, itu dikategorikan menyimpang yang positif. Nah, itu yang dikatakan penyimpangan yang negatif dan penyimpangan yang positif. Kemudian perilaku menyimpang tadi, yang positif tadi itu bisa kita contohkan. Misal begini, paling gampang itu kita bincang ini aja. Misalnya ada pasangan suami istri masih muda, kemudian pasangan itu meninggal yang laki-laki, maka istrinya itu akan memperoleh status janda misalnya. Nah, status janda ini akan membawa persepsi pada masyarakat. Kemudian karena pasangan tadi sudah memiliki anak, maka kewajiban orang tuanya adalah mencukupi kebutuhan anaknya itu. Ketika mencukupi kebutuhan anaknya yang selama ini dipenuhi oleh sang suami atau pihak laki-laki, maka karena meninggal, sang ibu ini harus
mencari penghasilan untuk mencukupi kehidupan anaknya. Nah, di sini bisa muncul perilaku yang menyimpang negatif dan perilaku yang menyimpang positif. Saya contohkan yang positif dulu ya, dari kasus yang ini. Ini saya contohkan perilaku menyimpang yang positif. Ketika itu menyimpang positif, maka dia mencari pekerjaan penghasilan itu yang tidak lazim di masyarakat, tetapi tidak merugikan. Saya contohkan si orang tua perempuan tadi atau si janda tadi itu mengambil pekerjaan sebagai kernet. Kalau di bahasa di sini itu kernet itu asisten sopir itu. Kernet. Nah, itu biasanya adalah pekerjaan kaum laki-laki, kernet itu. Kemudian karena dia tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, kemudian dia bisa hanya menjadi kernet tadi itu atau asisten sopir. Nah, orang melihat bahwa kalau ada wanita menjadi asisten sopir itu tabu. Tabu itu di bahasa kita ini adalah tidak pantas. Nah, itu yang dikatakan perilaku yang menyimpang. Kemudian tadi saya contohkan takarannya adalah positif. Kenapa kok positif? Karena di sini anaknya nggak dirugikan. Tidak banyak orang yang dirugikan dengan posisi dia sebagai kernet tadi. Kemudian lain halnya, ini saya contohkan yang negatif. Si ibu muda tadi ini mengambil pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. Nah, dalam pilihan yang kedua ini perilakunya menjadi perilaku menyimpang dan negatif. Kenapa menyimpang dan negatif? Karena di sini banyak orang yang dirugikan. Bahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan di situ mulai dicoreng oleh dia sendiri. Nah, itu yang saya katakan ada penyimpangan yang positif dan ada penyimpangan yang negatif. Nah, kemudian penyimpangan ini baik negatif maupun positif itu ketika kita lihat dari kejadiannya, ketika kejadiannya itu dilakukan secara berulang-ulang, maka perilaku menyimpang yang berulang tadi itu menjadi perilaku menyimpang yang disebut dengan penyimpangan primer. Ya. Penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh orang dan sering dilakukan secara berulang-ulang, diulangi lagi, maka itu menjadi primer. Kemudian yang dikatakan penyimpangan yang primer itu ketika dia melakukan kegiatan yang menyimpang itu dalam satu kali atau dalam kategori yang tidak parah menurut norma atau nilai masyarakat tadi. Nah, itu yang dikatakan perilaku yang menyimpang yang primer. Tetapi bisa juga yang dikatakan menyimpang primer tadi itu sekali dilakukan tapi dikatakan sekunder. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Misal perilaku pembunuhan itu walaupun satu kali dilakukan maka bisa dikategorikan dalam perilaku menyimpang yang sekunder. Betul ya? Jadi kalau yang ringan-ringan gitu misalnya ada undangan ke pesta ulang tahun temannya, dikasih minuman yang beralkohol, diminum sekali, itu menyimpang. Dan itu penyimpangannya masih penyimpangan yang sekunder tadi. Karena dia melakukannya sekali. Ketika dalam berkali-kali tadi, ketemu lagi, dia minum lagi, ketemu lagi, dia udah dilosor, diparit-parit, digot-got gitu ya. Nah, itu menjadi penyimpangan yang primer. Nah, itu penjelasan saya tentang perilaku yang dikatakan menyimpang tadi. Oke.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.